Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan share, bisa like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dan renungan-renungan dari saya. Untuk itu terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu dimanapun berada. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tuliskan komentar di kolom komentar di bawah ini. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi nomor kami, nomor WA kami, nomor telepon kami, nomor telepon dari tim doa Yabes ya. Bisa dihubungi 0852 40 30 2930. Nanti tim doa kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara yang mungkin Bapak Ibu Saudara dalam kesesakan, dalam kelemahan, dalam penderitaan, ataupun mungkin dalam hal-hal yang tidak memungkinkan. Kami akan terus bantu doa Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tetaplah kuat, tetaplah semangat. Dan saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya bagi kita semua adalah masuk dalam rumah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita temukan di dalam kitab Mazmur ya, Mazmur pasal 5. Mazmur pasal 5 ayat yang pertama. Kita baca sampai ayat yang ke-7 atau sampai ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Lalu kemudian engkau membinasakan orang-orang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Nah Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita telah melihat berbagai atau beberapa ayat ya yang berkaitan dengan datang di rumah Tuhan atau menghampiri rumah Tuhan ya. Ini adalah hal yang luar biasa ketika kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Seorang pemazmur Daud itu sangat rindu sekali kepada Tuhan, dan dia menulis sebuah kata-kata atau beberapa kalimat atau ayat-ayat untuk kita hari ini ya. Bahkan di situ ada 3 suku kata yang dijadikan satu kalimat. Ada 3 suku kata. Kita bisa melihat di situ ada berkat, lalu kemudian ada kasih, ada setia. Nah, 3 kata ini itu memiliki pengertian yang berbeda-beda ya. Kita bisa perhatikan di mana seorang Daud ini adalah orang yang suka sekali masuk dalam rumah Tuhan ya. Sekalipun dia sudah seorang raja, dia memiliki akses ke sana ya. Tetapi kita perlu pahami, kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, tentu kita harus masuk dalam rumah Tuhan. Ada orang nggak masuk lagi ke rumah Tuhan. Bagi dia, di rumah yang lain itu buat nyaman, tapi di rumah Tuhan nggak nyaman buat dia. Dia nggak dapat ketenangan di rumah Tuhan. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang dia simpan yang bertentangan dengan Tuhan, yang Tuhan nggak suka. Makanya dia nggak mau datang ke rumah Tuhan. Ada juga orang yang dia nggak mau datang ke rumah Tuhan, bukan dia bersoal jawab atau dia mengalami persoalan dengan pemimpin dan lain sebagainya, tetapi justru iblis sedang membelokkan dia agar supaya dia nggak masuk dalam rumah Tuhan. Nah, ada berbagai cara si jahat untuk membuat kita itu nggak masuk dalam rumah Tuhan. Padahal di rumah Tuhan ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan bekerja di sana dan Tuhan melakukan perkara yang besar buat kita. Tentu kita tuh dihalang-halangi oleh si jahat. Bahkan bukan hanya si jahat yang menghalangi, diri kita sendiri kadang-kadang menghalangi
kita, agar supaya kita nggak bisa masuk dalam rumah Tuhan. Tetapi Daud terus ya membuat membuat ayat ya, membuat suatu tulisan agar supaya dia masuk dalam rumah Tuhan. Apapun konsekuensi dan apapun tantangan, ia akan tetap masuk dalam rumah Tuhan. Kenapa? Karena mari kita lihat ada beberapa alasan mengapa kita harus masuk dalam rumah Tuhan. Alasan pertama, mengapa kita harus masuk dalam rumah Tuhan? Karena kita telah menerima berkat yang besar. Bapak Ibu tahu, ini alasan yang membuat kita masuk dalam rumah Tuhan, yang dimana kita tuh telah menerima berkat yang besar. Orang tuh kadang-kadang nggak tahu mengucap syukur. Dia udah menerima banyak dari Tuhan, dia udah menerima kesehatan bahkan. Saya jangan dulu deh kesehatan. Ya itu secara umum pasti Tuhan berikan. Ya semua orang pasti Tuhan berikan. Tapi berkat mulai dari berkat dia di mana dia sedang bekerja dan Tuhan memberkati, yang sebenarnya bisa saja ada belalang pelahap, belalang pelompat, ada belalang pengirip, bisa saja ada hal-hal yang lain membuat dia rugi. Tetapi di mana di situ Tuhan masih sangat menghargai dia, ya. Padahal Tuhan tuh sudah memberikan dia berkat yang besar. Nah, berkat yang besar ini memiliki implikasi yang berbeda-beda. Setiap orang punya implikasi, punya pengertian masing-masing ya tentang berkat yang besar ya. Ada orang ketika dia mendapat kulkas yang baru, dia anggap itu sudah berkat Tuhan yang besar. Ada orang ketika dapat motor, dia sudah menganggap itu berkat yang besar. Ada orang ketika nanti punya pesawat baru, dia menganggap itu berkat yang besar. Ada orang menganggap ketika dia mendapat mobil, ya itu adalah hal yang biasa. Tetapi bagi orang lain, ketika dia mendapat mobil, itu adalah berkat yang besar. Tentu di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami bahwa ketika kita menerima berkat yang besar, maka itu adalah alasan kita membuat kita masuk dalam rumah Tuhan. Orang nggak lagi masuk dalam rumah Tuhan sekarang ini. Kenapa? Karena mereka hanya mencari kedamaian yang semu, kebahagiaan yang semu, sukacita yang semu. Mereka anggap rumah Tuhan itu ya tidak memberikan mereka sukacita, nggak memberikan mereka solusi. Itulah mengapa pikiran mereka sedang dirusak oleh si jahat. Pikiran mereka sedang dibelokkan oleh si jahat. Ya, sehingga si jahat itu ya terus-terusan mengintimidasi mereka ya. Mereka berpikir kalau aku nih nyumbang di gereja, mereka pikir ketika aku datang ke gereja nanti pendetanya yang untung gitu. Nanti si inilah yang begini dan lain sebagainya. Padahal mereka datang ke rumah Tuhan bukan masalah untung rugi. Masalahnya lu punya damai sejahtera sukacita nggak? Kalau nggak punya damai sejahtera sukacita, ngapain datang ke gereja? Ya, kalau emang ya Bapak Ibu Saudara itu sudah sebenarnya gini, memang sukacita itu sudah ada dalam hidup kita. Tetapi persoalannya kadangkala bagaimana mungkin Tuhan menambahkan sukacita kalau kita hanya di rumah saja, nggak mau datang ke gereja, nggak mau datang ke tempat ibadah, maunya seenaknya saja, maunya melangkah sendiri. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, justru karena kita sudah terima berkat yang besar, maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita melangkah masuk ke rumah Tuhan. Dimanapun gereja Bapak Ibu Saudara, dimanapun tempat ibadah Bapak Ibu Saudara, datang ke sana, lalu kemudian nikmatilah sukacita dan sejahtera yang Tuhan berikan kepada engkau, sehingga engkau itu berjalan lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan. Mungkin engkau dalam persoalan, mungkin Bapak Ibu Saudara dalam masalah yang besar, sehingga atau mungkin Bapak Ibu Saudara nggak punya ongkos ke tempat ibadah Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara pasti Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan nggak mungkin ada persoalan lalu kemudian Tuhan biarkan. Tuhan pasti akan memberikan engkau jalan keluar. Tetapi Bapak Ibu perlu sadari bahwa kita ini sudah menerima berkat yang besar ya, sama seperti saya katakan tadi. Berkat yang besar itu memiliki implikasi yang berbeda-beda. Nah, alasan kedua mengapa kita harus masuk dalam rumah Tuhan? Karena kita telah menerima kasih yang besar. Kalau kita sudah menerima berkat yang besar, Tuhan tambahkan dengan kasih yang besar. Belum cukupkah kasih Tuhan yang besar bagi kita? Sehingga Bapak Ibu Saudara, ya, segala materialistis yang segala material apapun yang mendukung kita untuk kita melangkahkan kaki masuk rumah Tuhan, itu nggak menentukan Bapak Ibu Saudara. Yang menentukan adalah kita sudah menerima kasih yang besar nggak? Nah Bapak Ibu Saudara, cukup kan Tuhan itu memberikan kita kasih. Bahkan Rasul Paulus katakan bahwa cukuplah kasih karuniamu kepadaku, ya. Nah, justru dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita dibatasi oleh kelemahan kita. Tapi Rasul Paulus punya cara pandang yang berbeda. Dia katakan bahwa justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saat dia lemah, disitulah dia cari Tuhan.
Ya berbeda dengan kita mungkin, tetapi saat ini saya percaya Bapak Ibu Saudara, pasti ketika kita menerima berkat atau menerima kasih yang besar, pasti Tuhan yang akan mendorong, yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan carilah tempat ibadah yang akan membuat engkau mengalami sukacita dan sejahtera. Alasan ketiga, karena kita telah menerima setianya Tuhan yang besar. Kita bukan hanya menerima kasih setia, atau bukan hanya menerima berkat yang besar ya, bukan menerima kasih setia yang besar, tetapi kasih setianya Tuhan ya, atau setianya ya, setianya Tuhan, kesetiaan Tuhan kekal sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita, sehingga dialah yang menopang kita ya. Karena setianya Tuhan itu besar, setianya manusia itu kadang-kala ya berubah-ubah. Hari ini dia setia, besoknya enggak ya, tapi setianya Tuhan yang besar itu selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, mari kita terus melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu kita mentaati firman Tuhan ya, sehingga Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk dalam rumah Tuhan? Yang harus kita lakukan ketika kita masuk dalam rumah Tuhan adalah sujud menyembah ya. Lalu kemudian arah yang tepat. Kita punya arah yang tepat kepada Kristus sentralnya ya, pada Mesias. Lalu kemudian takutlah akan Tuhan, sama seperti firman Tuhan tadi yang kita bacakan tadi ya, di dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat 7. Lalu kemudian Bapak Ibu, mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Dia akan memberkati kita dalam segala hal. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.